Baik adik-adik semuanya, ini adalah pertemuan pertama kita, gitu ya. Kita tidak akan membahas statistik yang rumit-rumit dulu, gitu ya, karena ini masih brainstorming, gitu ya. Jadi supaya pikiran kita bisa fresh, gitu ya, mengingat kembali materi-materi sudah kita pelajari di semester lalu, gitu ya, khususnya di matematika agribisnis, gitu ya, matematika ekonomi. Nah, di sini kita akan belajar berkaitan dengan distribusi frekuensi. Ya. Distribusi frekuensi itu adalah gambar tabel kurva gitu ya. Dia menggambarkan gitu ya, distribusi frekuensi dari sebuah data. Gitu ya. Nah, itu adalah disebut sebagai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini banyak digunakan gitu ya untuk kegiatan statistika deskriptif. Ya, statistika deskriptif. Jadi adik-adik nanti menyusun data yang sudah ada, misalnya ada 1000 data nih, gitu ya. 1000 data ini nanti akan dikelompokkan, gitu ya. Nah, pengelompokan inilah yang disebut sebagai distribusi frekuensi. Ya, misalnya datanya nanti akan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin misalnya. Jenis kelamin laki-laki sama perempuan. Gitu ya. Kemudian data 1000 data ini akan dikelompokkan menjadi berdasarkan usia misalnya. Kemudian data yang 1000 ini akan dikelompokkan lagi berdasarkan pendidikan misalnya. Gitu ya. Nah, itulah adalah tugas dari distribusi frekuensi. Ya. Sehingga apa? Sehingga harapannya nanti data yang sifatnya itu rumit ya, yang sangat banyak, yang bulky gitu ya, yang sangat banyak itu bisa kita sederhanakan sedemikian rupa dan bisa memberikan informasi yang informatif bagi para pembacanya. Nah, itu adalah fungsi dari distribusi frekuensi. Makanya nanti tidak heran nanti adik-adik semuanya waktu skripsi ya pasti bakal menggunakan distribusi frekuensi di di karya tulis yang akan dibuat nanti. Ya. Misalnya adik-adik melakukan wawancara kepada petani, misalnya wawancara kepada petani, kemudian dapat data gitu ya. Nah, data yang banyak itu adik-adik nanti bisa kelompokkan misalnya berapa petani responden yang laki-laki, berapa petani responden yang perempuan misalnya, ya. Berapa persen yang laki-laki, berapa persen yang perempuan. Kemudian adik-adik bisa juga mengelompokkannya lagi misalnya, gitu ya. Berapa petani responden adik-adik yang berusia produktif, gitu ya. Berapa responden petani adik-adik yang berusia tidak produktif, berapa responden petani adik-adik yang berusia belum produktif misalnya, gitu ya. Nah, jadi distribusi frekuensi seperti itu. Ya, jadi supaya apa? Supaya pembaca ya, yang membaca karya tulis adik-adik bisa memahami, oh ternyata petani sampelnya adik-adik itu adalah sebagian besar ya misalnya 70% ini berusia produktif loh misalnya gitu ya. Oh ternyata mayoritas petani yang adik-adik wawancarai di misalnya di Kabupaten Kebumen ini tingkat pendidikannya masih setara dengan SD misalnya. Nah itu bisa kita ketahui dengan menggunakan distribusi frekuensi. Kalau adik-adik tidak menyusunnya ke dalam distribusi frekuensi maka tidak mungkin bisa terbaca seperti itu. Nah nanti kita akan lihat contohnya gitu ya. Mungkin kalau masih awang-awang masih dalam bayangan-bayangan adik-adik masih agak bingung. Jadi nanti akan kita lihat contohnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ya lebih jauh kepada apa itu distribusi frekuensi, maka adik-adik harus tahu dulu, gitu ya. Sebenarnya apa sih itu statistika? Ya. Kemudian apa sih perbedaan antara statistika dan matematika ekonomi? Ya. Kemarin kita sudah belajar matematika agribisnis. Matematika agribisnis itu adalah kontennya itu sama dengan matematika ekonomi. Nah, kira-kira apa bedanya statistika dengan matematika ekonomi? Atau matematika agribisnis yang kemarin adik-adik sudah pelajari. Dan kemudian apa itu statistika? Gitu ya. Nah, di sana sudah ada, di poin yang ketiga sudah ada bahwa matematika ekonomi ini merujuk pada proses penggunaan atau aplikasi ilmu matematika dalam analisis ekonomi secara murni. Ya. Dengan sedikit atau tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahan atau error yang terjadi saat melakukan pengukuran pada setiap variabel yang digunakan dalam model matematika. Artinya apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kalau kita berbicara matematika ekonomi, maka di sana nilainya eksak, gitu ya. Nilainya deterministik. Nilai deterministik, nilai sudah pasti. Misalnya kita tahu misalnya misalnya suatu persamaan fungsi konsumsi sama dengan 2x ditambah 4x kuadrat misalnya sama dengan 5 misalnya. Itu sudah pasti ya. Sudah pasti sudah deterministik nilainya ya begitu gitu ya. Fungsinya ya begitu gitu. Tetapi kalau kita berbicara statistika, dia bukan lagi deterministik, tetapi dia sudah probabilistik. Ya. Itu sudah probabilistik. Jadi dia bukan lagi sifatnya pasti, tetapi dia sifatnya kemungkinan. Ya.
sifatnya kemungkinan. Jadi kalau di dalam statistika kita tidak bisa menyebutkan sesuatu yang pasti, tidak bisa. Hanya bisa menyebutkan kemungkinan terjadinya itu sekian persen. Tapi kalau di matematika ekonomi tidak. Di matematika ekonomi kita memperhitungkan error. Oh, errornya adalah 1%. Oh, errornya 5%. Oh, errornya 10%. Mungkin kalau dia dibaca jurnal, ada yang bilang, oh tingkat alfanya 1%, oh alfanya 5%, oh alfanya 10%. Nah, itu adalah statistika. Tapi kalau matematika ekonomi tidak, matematika ekonomi tidak mengenal istilah error gitu ya. Jadi kita hitung-hitung, kita gunakan persamaan A, B, C, kita jadiin satu, misalnya kita eliminasi, kemudian kita substitusi, misalnya ketemu hasil X-nya 5, Y-nya 5 misalnya. Ya maka itu nilai tidak pasti, ya, deterministik. Tapi kalau statistika tidak seperti itu. Tapi kalau kita berbicara statistika selalu memperhitungkan error, selalu ada error. Gitu ya. Jadi itu adalah matematika ekonomi dan statistika bedanya itu. Gitu ya. Nah di sini kita bisa melihat ya di slide ini bisa melihat bahwa statistika dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan data. Gitu ya. Jadi statistika nanti teman-teman kalau belajar statistika maka ngublek-ngubleknya gitu ya, maka berkecimpungnya tentang data. Ya. Jadi everything about data, pokoknya itu adalah statistika. Intinya segala sesuatu tentang data itu adalah statistika. Jadi statistika itu mengolah data, kemudian menganalisis data, menginterpretasikan data. Bahkan kalau statistika ini adalah statistika inferensial, maka kita ada penarikan kesimpulan dari data-data itu. Jadi all about data itu adalah statistika. Ya, itu adalah statistika. Kemudian di poin kedua, statistika sangat fokus pada pertimbangan error yang terjadi selama proses pengukuran variabel. Tadi saya sudah sampaikan di depan. Ya. Kalau matematika ekonomi dia deterministik, ya. Kalau statistika dia sudah probabilistik. Ya. Jadi probabilistik sama deterministik. Probabilistik artinya apa? Ya tadi, ya, bahwa statistika itu tidak bisa memastikan sesuatu, tetapi hanya bisa memungkinkan, ya, memberikan gambaran kemungkinan terjadinya sesuatu. Gitu ya. Jadi ada errornya. Contoh yang paling mudah dipahami deh, mungkin adik-adik mengikuti ya, ada kegiatan vaksinasi. Kemudian kemarin di awal-awal vaksin ya, itu ada berita bahwa oh habis divaksin terjadi kelumpuhan misalnya. Ya, terjadi kelumpuhan. Atau setelah divaksin ada orang yang meninggal dunia misalnya. Ya, gitu ya. Jadi misalnya seperti itu. Ya. Loh, berarti itu vaksin tidak aman dong, misalnya DDP gitu ya. Berarti vaksin tidak aman dong. Jadi tidak bisa kita bilang seperti itu. Mengapa? Karena kita harus membandingkan dari sekian juta dosis vaksin yang digunakan ke masyarakat Indonesia, berapa persen ya yang menyebabkan pasien itu meninggal dan berapa persen yang mengakibatkan gangguan-gangguan lainnya misalnya. Itu harus diperhitungkan. Kenapa? Karena vaksinasi itu dirancang sedemikian rupa gitu ya, dengan menggunakan percobaan. Ya. Percobaan itu menggunakan dasar statistika. Ya. Pasti di sana ada error, maksudnya gitu. Pasti di sana ada error. Karena tidak mungkin ada 100% berhasil, nggak ada. Hanya saja bedanya kalau kita kalau kita berbicara statistika, error yang digunakan nanti akan berbeda-beda setiap bidang ilmu. Ya. Kalau kita berbicara bidang ilmu kesehatan seperti vaksin tadi, gitu ya, maka error maksimum itu harus 1%. Harus 1%. Mengapa kok harus 1% Pak errornya? Kenapa nggak boleh 5%? Ya, karena dia menyangkut keselamatan, ya, keselamatan jiwa seseorang. Bagi orang kesehatan, error 1% itu sudah besar sekali. Sudah besar sekali. Gitu. Jadi beda sama mungkin kita. Kalau kita di agribisnis ya atau di bidang lainnya mungkin di manajemen misalnya masih mentoleransi error 5% sama error 10%. Ya, jadi tingkat keberhasilannya 90%, 95% sama 99%. Ya. Tapi kalau kesehatan tidak, nah maka dari itu error itu nanti yang digunakan akan sangat bergantung pada bidang ilmu apa yang menggunakan metode statistika ini. Yang jelas statistika tidak bisa memastikan bahwa sesuatu pasti berhasil. Tidak bisa memastikan itu. Hanya bisa memberikan peluang, ya, kemungkinan ya, berhasil atau tidaknya sesuatu itu adalah dari statistika.
Jadi makanya saya mungkin adik-adik bisa searching ya, searching di internet. Ada nggak orang yang memastikan bahwa 100% vaksin itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan orang terbebas dari COVID? Ada nggak yang menyatakan seperti itu? Saya jamin tidak ada. Tidak ada orang yang berani menjamin itu bahwa pasti 100% gitu ya dapat menghindarkan diri dari virus COVID misalnya. Tidak ada yang bisa memastikan itu, tidak ada yang berani memastikan itu. Kenapa? Karena ujinya, karena proses pembuatannya, proses pengujiannya itu menggunakan dasar statistika. Artinya dia peluang, gitu ya. Ada kemungkinan error, entah 1%, entah 0,5%, ya. Gitu. Jadi nanti adik-adik besok kalau ada mengamati fenomena di masyarakat, jangan langsung mengambil, wah ini vaksin kok tiba-tiba menyebabkan orang lumpuh, menyebabkan orang meninggal. Jadi tidak boleh langsung disaring seperti itu. Ya, harus tahu dasarnya dulu. Ya. Harus tahu dasarnya dulu. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan bahwa oh berarti vaksin tidak aman, tidak bisa. Ya. Sebaliknya juga, oh ternyata orang disuntik vaksin ternyata dia sehat-sehat aja. Kemudian saya bisa bilang, oh vaksin ini pasti berhasil, ya, pasti tidak akan menyebabkan masalah, tidak akan menyebabkan penyakit, tidak akan menyebabkan kematian, tidak mungkin. Kita tidak boleh bilang, kita tidak bisa bilang seperti itu. Ya. Karena statistik selalu ada error di dalamnya. Ya. Jadi intinya itu. Ya. Error disebabkan oleh apa sih Pak? Ya error disebabkan karena adanya kesalahan-kesalahan saat pengukuran variabel. Gitu ya. Mungkin saja di orang tersebut yang mengalami error ya, misalnya tadi kelumpuhan atau mengalami kematian ya. Mungkin ada variabel-variabel lain ya di luar yang sudah ditetapkan oleh peneliti misalnya yang menyebabkan gangguan itu gitu ya, sehingga gagal prosesnya gitu ya. Mungkin saja si pasien dia punya penyakit bawaan yang berat misalnya, sehingga pas disuntik vaksin errornya jadi tak muncul gitu misalnya. Jadi banyak, jadi error itu dapat terjadi selama proses pengukuran variabel. Gitu ya, jadi itu gitu. Jadi selalu ada error Pak statistika. Tidak mungkin ada statistika atau orang statistik yang bisa memastikan sesuatu, tidak bisa. Dia hanya bisa dia hanya bisa menyatakan bahwa peluang terjadinya sesuatu ya atau peluang keberhasilannya sesuatu adalah sekian persen. Tapi dia tidak bisa memastikan bahwa ini pasti akan berhasil 100%, tidak akan pernah bisa bilang gitu. Gitu ya. Jadi itu bedanya. Kemudian poin ketiga, statistika sendiri memiliki pengertian sebagai kumpulan cara-cara dan aturan-aturan mengenai pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dari data berupa angka. Ya. Gitu. Jadi statistik tidak hanya tidak hanya berbicara data akhir ya, data yang dikumpulkan, tetapi statistik itu merupakan cara yang holistik, ya. Cara yang terintegrasi satu sama lain. Ya. Aturan-aturan yang terintegrasi satu sama lain, langkah-langkah yang terintegrasi satu sama lain, mulai dari pengumpulan data, ya, kemudian sampai analisis data, ya, interpretasi, bahkan sampai penarikan kesimpulan misalnya. Ya. Jadi holistik, gitu ya, sifatnya holistik, sifatnya terintegrasi satu sama lain. Jadi tidak hanya berbicara tentang data di akhir ya, tapi bagaimana proses pengumpulan data itu juga masuk dalam statistika. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Karena kita sebelum mengumpulkan data pun semua instrumen penelitian kita harus diuji. Kalau teman-teman menggunakan instrumen penelitian dari penelitian kualitatif misalnya, ya, menggunakan persepsi misalnya, ada indikator-indikator di dalamnya, maka indikator-indikator tersebut harus diuji dulu valid atau tidak, reliable atau tidak. Jadi sudah pakai statistik nih, di awal sudah pakai statistik. Kemudian pengumpulan datanya pun juga sama, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengumpulkan data? Apakah pakai metode apa, gitu ya? Apa pakai simple random sampling, pakai purposive sampling, ya, pakai stratified random sampling misalnya, ya, atau pakai snowball sampling misalnya. Nah itu semuanya menggunakan prinsip-prinsip statistika. Gitu ya. Kenapa pakai random? Kenapa pakai purposive? Itu ada alasannya semua. Jadi dia holistik. Gitu ya. Setelah dikumpulkan datanya, dianalisis statistik lagi, gitu ya. Setelah dianalisis, diinterpretasikan statistik lagi, gitu ya. Bahkan penarikan kesimpulan statistik lagi. Gitu. Jadi kalau adik-adik belajar statistik itu proses yang panjang, gitu ya. Proses yang panjang, proses yang unik, gitu ya. Jadi adik-adik nanti akan
akan merasakan nanti saat kita praktikum akan merasakan langsung gitu ya, bagaimana kita bisa mengumpulkan data, kemudian nanti bagaimana kita bisa menganalisisnya, kemudian bagaimana kita bisa menginterpretasikan data tersebut gitu ya. Kemudian bahkan nanti kita akan sampai ke penarikan kesimpulan. Kira-kira kalau hasilnya seperti ini kesimpulannya apa? Ya. Kalau hasilnya begini, kesimpulannya bagaimana gitu ya. Itu nanti akan kita pelajari waktu praktikum lebih detail lagi gitu ya. Itu berkaitan dengan statistika. Kemudian yang poin keempat, ya, penarikan kesimpulan dengan error yang semakin kecil akan menunjukkan semakin tepat kesimpulan yang diperoleh, ya, sehingga tingkat kepercayaan terhadap kesimpulan tersebut akan semakin tinggi. Ya. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mendapatkan hasil ya dari error yang kecil, semakin kecil, artinya semakin bagus kesimpulan yang kita dapatkan. Ya. Jadi teman-teman jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang errornya besar. Ya. Kalau errornya besar berarti kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa sebenarnya dari error itu. Ya. Jadi ibarat kata kita ada derajat kepercayaan, ada tingkat kepercayaan, ya, tingkat kepercayaan. Ya. Jadi ada alfa, ada tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan inilah yang nanti akan sangat bergantung pada alfa yang teman-teman gunakan, tingkat error yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman menggunakan tingkat error yang semakin kecil, semakin bagus, ya, semakin dipercaya kesimpulan yang diperoleh. Contohnya tadi, ya, misalnya vaksinasi tadi, ya, tingkat kepercayaannya misalnya 99%, errornya 1%, berarti bagus ini sebenarnya. Jadi dari 100 dari 100 responden, ya, jadi hanya satu yang error, hanya satu yang error, hanya satu yang melakukan kesalahan. Nah itu semakin bagus. Beda sama kalau errornya misalnya 10%, ya. Dari 10 percobaan, dari 10 atau 100 percobaan, gitu ya, dari 100 percobaan aja deh, ada 10 orang yang error. Gitu. Nah, beda kan, jadi lebih bagus yang error itu 1 dari 100 daripada 10 dari 100. Gitu. Ya, artinya apa? Artinya bahwa kalau semakin kecil error yang terjadi, ya, semakin dipercaya kesimpulan yang adik-adik miliki nanti. Makanya besok kalau teman-teman nanti melakukan riset, ya, menulis skripsi, menganalisis data skripsi, maka tingkat kepercayaan harus diperhatikan. Jangan sampai menggunakan tingkat kepercayaan lebih dari 10%. Tingkat kepercayaan kurang dari 90%. Ya, harus lebih dari 90%. Jangan menggunakan tingkat error di atas 10%. Jadi beda kalau tingkat kepercayaan itu adalah kemungkinan berhasilnya, kalau tingkat error ya errornya. Jadi kalau kita berbicara errornya 1%, berarti tingkat kepercayaan 99%. Ya. Kalau kita berbicara errornya itu 5%, maka tingkat kepercayaan adalah 95%. Ya. Kalau kita berbicara errornya 10%, maka tingkat kepercayaan adalah 90%. Jadi lawannya, gitu ya. Jadi lawannya. Gitu. Jadi jangan sampai bingung apa bedanya error sama tingkat kepercayaan. Apa bedanya alfa sama tingkat kepercayaan. Ya. Nah, itu berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung disampaikan ya. Jangan khawatir gitu, silakan kita diskusi aja. Nah, kemudian di slide ini teman-teman bisa melihat bahwa dalam tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan kegiatan statistik ya, dalam proses kita belajar statistik, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya dalam kegiatan statistik. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua adalah penyusunan data. Ketiga adalah pengumuman data. Keempat analisis data. Yang kelima interpretasi data. Kita ke pertama dulu adalah pengumpulan data. Ya. Saya sudah singgung di awal bahwa kita pertama kali mengumpulkan data pun itu sudah menggunakan statistik. Ya. Di dalam pengumpulan data ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada metode sensus sama metode sampling. Ya. Ada metode sensus, ada metode sampling. Apa bedanya? Teman-teman sering dengar istilah sensus penduduk? Betul? Sering dengar istilah sensus penduduk? Sensus penduduk 2015, sensus penduduk 2020 misalnya. Sering dengar ya? Istilah sensus penduduk? Pernah. Pernah ya? Nah, sensus penduduk artinya bahwa gitu ya, semua populasi yang ada di suatu wilayah itu diambil sebagai responden penelitian. Sekali lagi, kalau kita berbicara sensus, maka seluruh populasi digunakan sebagai responden untuk penelitian atau sebagai responden untuk kegiatan tersebut.
Kalau di Indonesia ada 2.600.000 penduduk, 2.600.000 penduduk, maka 2.600.000 itu semuanya diwawancarai, semuanya diambil datanya, gitu ya. Itulah yang disebut sebagai sensus. Ya, jadi sensus itu semuanya dipanggil, semuanya diambil tanpa terkecuali, semuanya diambil. Gitu ya. Misalnya teman-teman melakukan penelitian berkaitan dengan ketahanan pangan penduduk di Mirip misalnya. Gitu ya. Nah, di sana ada berapa petaninya misalnya? Oh, petaninya ada 100. Gitu ya. Nah, saat teman-teman mengambil seluruh petani itu, ya 100-100-nya itu diambil sebagai sampel penelitian, maka itulah disebut sebagai sensus. Ya, sensus. Itu adalah sensus. Jadi semuanya diambil tanpa terkecuali. Jadi kemaruk kalau sensus itu pokoknya, ya kemaruk. Cuma kalau sensus nanti akan akan punya hasil yang lebih bagus tentu saja daripada sampling. Nanti kita akan bahas ya kenapa sensus lebih bagus daripada sampling. Ya. Nah kemudian tadi setelah sensus ada namanya sampling. Kalau sampling lawannya dari sensus. Ya. Kalau sensus semuanya diambil, ya seperti sensus penduduk, gitu ya. Tapi kalau sampling hanya sebagian saja yang diambil, ya sebagian kecil aja yang diambil. Ya, gitu. Nah, mungkin ini contohnya teman-teman kalau musim pilpres, musim pilpres ada quick count, ya, quick count. Mungkin adik-adik ada yang pernah bertanya-tanya nggak, kenapa sih kok hasil quick count itu pasti mirip sama hasil akhirnya? Pasti mirip sama hasil akhirnya, kecuali quick count yang bayaran ya. Kita tahu persis bahwa ada quick count yang bayaran, tentu saja, gitu ya. Kalau quick count yang bayaran ini bukan quick count yang menggunakan metode statistik yang seharusnya, gitu ya, tapi sudah pesanan. Tapi kalau teman-teman lihat quick count yang benar-benar quick count, gitu ya, pasti hasilnya akan mirip dengan hasil yang sebenarnya. Gitu. Nah itu ada power of sampling, gitu ya. Itu adalah kekuatan dari sampling. Jadi quick count itu dia tidak mewawancari seluruh penduduk Indonesia, tidak mengambil data dari seluruh hasil pemilu di seluruh Indonesia, tidak. Dia hanya nyuplik-nyuplik aja, nyuplik-nyuplik sedikit di Jawa Timur, misalnya sedikit di Jawa Barat, sedikit di Kalimantan Tengah, misalnya sedikit di Jambi, misalnya sedikit di Papua, misalnya, ya, gitu. Tapi tadi sedikit-sedikit itu yang nanti akan menggambarkan populasi secara keseluruhan. Ya. Jadi bedanya sensus sama sampling, kalau sensus semuanya diambil, kalau sampling hanya sebagian kecil yang diambil untuk responden penelitian. Misalnya tadi kita misalnya penelitian ketahanan pangan, misalnya ketahanan pangan di petani di Mirip misalnya, gitu ya. Di sana ada 100 petani, ya. Teman-teman tidak harus mengambil 100-100-nya sebagai responden sebenarnya. Teman bisa ngambil 30 aja untuk responden, gitu ya. Nah, itu adalah sampling, ya. Jadi hanya mengambil sebagian kecil dari populasi. Kalau sensus mengambil seluruh populasi, seluruh anggota populasi diambil. Kalau sampling dia hanya mengambil sedikit dari anggota populasi. Nah, sebenarnya kalau sampling ibarat kata teman-teman kalau masak, gitu ya. Kalau masak teman-teman memasak sop nih misalnya ya. Masak sop di sana teman-teman masukkan sayur A, sayur B, sayur C, memasukkan bumbu, masukkan garam, masukkan merica misalnya ya, masukkan bawang merah, bawang putih dan sebagainya dimasukkan itu ya, jadilah sop ya. Nah, saat teman-teman mau tahu sopnya itu enak atau tidak, apa yang dilakukan oleh teman-teman? Apa yang dilakukan oleh teman-teman? Apa kalau supaya tahu itu rasanya enak atau enggak sopnya? Apa yang dilakukan oleh teman-teman? Khususnya ibu-ibu nih, calon ibu-ibu. Ya. Nyicipi. Nyicipi ya, ini Mas Dian paling senang nyicipi nih. Betul ya, nyicipi gitu ya. Nah, kalau nyicipi apakah harus semuanya dicicipi ya? Semua dicicipi atau cukup 1 sendok aja nyicipinya? Apakah harus semuanya dicicipi atau cukup 1 sendok nyicipinnya? Kira-kira bagaimana? Nyicipinnya. Gimana Mas Dian? Ya 1 sendok cukup. Oke. Jadi kalau nyicipinnya hanya 1 sendok cukup ya, gitu ya. Ya mungkin kalau yang lain ada yang nyicipinnya harus 1 mangkok besar nyicipin, itu kan bukan nyicipin ya kalau 1 mangkok besar ya. Ini namanya sudah makan besar itu kalau 1 mangkok. Jadi cukup 1 sendok aja. Ya, cukup 1 sendok teman-teman ambil kuahnya misalnya gitu ya, dimakan gitu ya. Oh, ini enak sopnya, mantap sudah gitu ya. Oh, ini sopnya kurang garam misalnya. Oh, ini sopnya kurang ini, kurang itu misalnya. Kita bisa tahu ya. Hanya dengan 1 sendok makan kuah yang teman-teman cicipi. Itulah sampling ya. Jadi saat teman-teman sudah ibarat kata satu panci sop itu adalah
populasinya. Ya. Satu panci itu adalah populasinya. Teman-teman tidak harus makan semuanya baru tahu itu enak atau tidak. Tidak. Cuma cukup 1 sendok aja bisa tahu, oh ini enak. Itulah adalah the power of sampling. Jadi tidak perlu teman-teman ambil semuanya, cukup 1 sendok makan, teman tahu, oh ini enak, oh ini nggak enak. Jadi itu ya, jadi itu. Nah, sampling ini biasanya dilakukan untuk penelitian-penelitian yang punya batasan-batasan, misalnya dananya terbatas, waktunya terbatas, gitu ya. Kalau ini terjadi, maka silakan pakai sampling. Ya. Tapi tentu saja sampling juga punya kelemahan. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Kita ada bab yang bahas tentang tentang perbedaan antara sensus sama sampling itu apa. Data dari sensus sama data dari sampling itu apa bedanya, kita akan bahas itu. Yang jelas teman harus tahu dulu bahwa sampling itu begini, sensus itu begitu. Nanti akan teman gunakan waktu penelitian ini. Apakah mau pakai sensus atau mau pakai sampling di pengumpulan datanya. Itu ya. Jadi nanti itu berkaitan dengan pengumpulan data. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penyusunan data. Ada editing, classify, ada tabulation. Jadi setelah teman-teman melakukan wawancara, misalnya pengumpulan data di lapangan dengan wawancara misalnya, ya, kemudian sudah dapat datanya, maka teman harus bisa melakukan tabulasi, harus bisa melakukan editing, harus bisa mengklasifikasikan. Ya. Jadi tabulasi itu adalah proses mengubah data-data yang masih acak, ya, data-data dari responden yang masih mentah, ya, menjadi data yang matang. Ya, itu adalah proses tabulasi, ya, tabulation. Ya. Nanti teman-teman akan saya tunjukkan bagaimana proses tabulasi itu berlangsung. Ya. Ini penting. Jadi teman-teman setelah wawancara bukan terus selesai gitu enggak, tapi teman harus bisa mentabulasikan datanya. Selama tabulasi datanya harus bisa mengklasifikasikan. Ya. Harus bisa mengklasifikasikan. Harusnya dipisahkan. Oh, ini data penduduk, ini data misalnya ini data pendapatan, ya. Jadi kumpulkan ke data pendapatan semua. Oh, ini data tentang karakteristik responden. Jadi kumpulkan ke karakteristik responden semua. Ya. Oh, ini data tentang persepsi konsumen, ya, itu dikumpulkan kepada persepsi konsumen semua dan seterusnya. Ya. Kemudian ada editing juga sama. Ya. Editing misalnya kalau ada data-data yang outlier misalnya, ya. Data-data yang yang terlalu tinggi misalnya rata-ratanya adalah 1 juta misalnya pendapatnya. Ternyata ada petani yang pendapatnya 1 miliar misalnya. Kita ada outlier, ya. Tinggi sekali bedanya tinggi sekali. Nah, itu perlu dilakukan proses editing. Proses editing ini teman-teman harus bisa mengkonfirmasi ulang, reconfirm, ya. Mengkonfirmasi ulang kepada petani, betul nggak nih pendapatnya 1 miliar, jangan pewawancaranya atau enumeratornya salah nulis 0 misalnya. Nah, itulah proses editing pentingnya di sana. Ya. Nah, itu berkaitan dengan penyusunan data. Ya. Penyusunan data nanti ada editing, klasifikasi, sama tabulasi. Ya. Kemudian setelah data disusun dengan benar, maka langkah ketiga adalah pengumuman data. Apa tuh Pak pengumuman data? Pengumuman data adalah mengubah data yang rumit, ya, menyederhanakan data yang rumit menjadi data yang sederhana. Ya. Contoh misalnya ini jenis kelamin. Ya. Dari 1.000 orang responden misalnya, 70% orang berjenis kelamin laki-laki misalnya. 30% orang berjenis kelamin perempuan. Nah, itu ada pengumuman data. Kita mengumumkan data bahwa ini loh datanya, gitu ya, bahwa karakteristik sampel kita itu 70%-nya laki-laki, 30%-nya perempuan. Gitu. Kemudian teman-teman bisa buat pengumuman yang lainnya, misalnya dari usia misalnya. Oh, ternyata 30% petani usianya produktif misalnya, gitu ya. 20%-nya belum produktif, ya, 50%-nya usianya tidak produktif misalnya. Itu adalah proses pengumuman data. Kita mengolah data secara deskriptif gitu ya, secara deskriptif ya. Kemudian kita sajikan sehingga data yang banyak itu menjadi mudah dipahami oleh pembacanya. Itu adalah fungsi dari pengumuman data. Setelah data diumumkan, maka ada proses analisis data. Ya, analisis data ini bergantung pada tujuan dari peneliti. Apa yang diinginkan oleh peneliti. Misalnya peneliti ingin mengetahui pengaruh, ya, faktor A terhadap faktor B. Misalnya gitu ya, pengaruh faktor A terhadap faktor B. Ya, maka ini harus dianalisis. Kira-kira dari data-data yang ada, ya, dengan bukti statistik yang ada, kira-kira ada tidak pengaruh variabel A terhadap variabel B misalnya gitu. Nah, itu analisis data.
Kalau analisis data sudah selesai, maka tahap terakhir, tahap kelima adalah interpretasi data. Data harus bisa diinterpretasikan dengan baik. Oh, ternyata ada loh pengaruhnya, gitu ya. Oh, ada loh pengaruh variabel A terhadap variabel B. Ya. Oh, pengaruhnya adalah searah misalnya. Semakin tinggi variabel A, semakin tinggi variabel B misalnya. Atau pengaruhnya sebaliknya, gitu ya. Pengaruhnya berlawan arah atau negatif misalnya. Semakin tinggi variabel A, semakin rendah variabel B. Nah, itu adalah fungsi dari interpretasi data. Di sana kita tahu, oh hubungannya begitu toh dari variabel A sama variabel B. Ya. Oh, kalau mau meningkatkan A, kita harus meningkatkan B sebesar sekian. Ya. Jadi harus itu adalah fungsi dari interpretasi data. Dan interpretasi data ini harus hanya bisa kita lakukan kalau proses analisis sudah selesai. Ya. Nah itu adalah tahapan-tahapan dalam kegiatan statistik yang harus teman-teman semua perhatikan. Ya. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan fungsi statistik. Nah, sebenarnya fungsi statistik itu apa sih? Kenapa sih kok kita perlu belajar statistik sih? Apa nggak ada fungsinya atau bagaimana gitu ya? Itu harus teman-teman pahami dulu. Mengapa kita harus belajar statistik? Khususnya bagi teman-teman yang sekarang akademisi, gitu ya. Ingat akademisi itu kalau berbicara bukan berbicara omong kosong, gitu ya. Kalau akademisi harus berbicara based on data, ada datanya, gitu ya. Bisa dibuktikan kebenarannya, gitu ya. Ada evidence-nya, ada fakta-faktanya, gitu. Nah, statistik adalah dalam rangka untuk mendukung itu. Nah, jadi supaya akademis itu kalau ngomong itu nggak ngalor ngidul nyetan ngulon, ya, nggak omong kosong, harus ada bukti statistiknya. Gitu ya. Nah, fungsi statistik ada banyak sebenarnya. Fungsi statistik ada banyak. Salah satunya ada yang teman-teman lihat di layar ya. Salah beberapanya, bukan salah satu, salah beberapa itu ada 5 di sana. Yang pertama adalah menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Jadi dengan statistik teman-teman semuanya, kita semua memungkinkan ya, untuk menggambarkan data dalam berbagai bentuk. Ya. Misalnya usia gitu ya. Saya bisa membuat pie chart. Ya, saya bisa membuat diagram lingkaran. Ya, oh 70%-nya adalah laki-laki, oh 30%-nya perempuan. Misalnya, ya. Kemudian kalau datanya data tahunan, misalnya time series gitu ya, saya bisa membuat menggunakan line chart. Gitu ya. Jadi bagaimana perkembangan ekspor karet alam Indonesia misalnya di pasar dunia misalnya. Kita bisa lihat perkembangannya gitu ya, dengan line chart. Gitu ya. Atau misalnya kalau kita mau membuat histogram misalnya, kita bisa tahu oh ternyata rentang usia penduduk yang paling banyak itu antara berapa sampai berapa misalnya. Kita bisa tahu dengan menggunakan histogram. Jadi kita dengan menggunakan statistik kita bisa menggambarkan dengan jelas gitu ya, data-data yang rumit gitu ya, data-data yang mentah gitu ya, sehingga banyak orang yang membaca dan bisa memahami isi dari data yang kita miliki. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan kedua adalah menyederhanakan data gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, jadi statistik memungkinkan untuk mengolah data yang sifatnya bulky, data yang sangat banyak gitu ya, menjadi data-data yang lebih sederhana. Jadi misalnya teman punya 1000 responden nih. Nah, kalau belum diolah ya kalau belum diolah dengan baik, maka saya bingung ini data ini maksudnya apa ya? Saya baca satu-satu misalnya si A misalnya gitu ya. Mas Syahrul jenis kelaminnya laki-laki misalnya, Mbak Mega jenis kelaminnya perempuan misalnya, kemudian ada lagi Mbak Ami jenis kelaminnya perempuan dan sebagainya misalnya gitu ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Bingung kalau belum disederhanakan gitu ya. Makanya adalah harus ada statistik, teman harus bisa menggambarkan menyederhanakan itu. Oh ternyata dari kelas AGRA gitu ya, ternyata mayoritas itu adalah perempuan. Ya. Nah itu saya bisa tahu itu setelah mengolah data, setelah menyederhanakan data tadi. Gitu. Oh ternyata sebagian besar mahasiswa di AGRA, kelas AGRA ini dia belum bekerja, gitu ya, misalnya. Gitu. Itu kalau saya hanya membaca data yang banyak, kita tidak bisa menyimpulkan itu. Harus disederhanakan dulu, gitu ya, sehingga saya bisa menyimpulkan begitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat perbandingan. Ya. Gitu. Jadi dengan statistik kita memungkinkan membuat perbandingan antara satu populasi atau satu sampel dengan sampel yang lain, ya, atau satu populasi dengan populasi yang lain. Misalnya di kelas ini, di kelas statistik AGRA, gitu ya.
Misalnya nanti rata-rata nilainya adalah 3,9 misalnya. Gitu ya. Gitu. Saya nanti bisa membandingkan dengan menggunakan statistik dengan kelas statistik di program manajemen misalnya, berarti manajemen. Gitu. Oh, di program manajemen ternyata statistiknya rata-ratanya nilainya adalah 3,8 misalnya. Nah, dari sana saya bisa membandingkan, oh ternyata lebih pintar-pintar statistik di kelas akhir A misalnya. Gitu ya. Jadi di statistik pintar-pintar di akhir A misalnya daripada di manajemen contohnya. Gitu ya. Gitu. Atau di kelas yang lain juga sama gitu. Jadi kalau kita tidak menggunakan statistik tidak bisa membuat perbandingan seperti ini, tidak mungkin. Itu adalah fungsi dari statistik. Kemudian yang keempat adalah dasar pengambilan keputusan. Dari statistik kita bisa tahu keputusan apa yang harus kita lakukan. Oh, ternyata setelah diuji gitu ya, vaksin kita 99% adalah peluang keberhasilannya gitu ya. Berarti gitu ya, ini vaksin layak untuk untuk dikembangkan misalnya gitu ya. Karena hanya ada error 1%. Ya. Tetapi misalnya pas dianalisis gitu ya, ternyata hasilnya vaksinnya itu tingkat keberhasilannya, peluang keberhasilan hanya 50%, gitu ya. Hanya 50% misalnya. Berarti itu bahaya gitu ya. Bahaya kalau diterapkan. Jadi tidak boleh diterapkan. Jadi keputusan kita akan mengarah pada untuk tidak menerapkan vaksin tersebut. Ya, kalau misalnya errornya adalah 50% atau tingkat keberhasilan adalah 50%. Gitu. Jadi itu adalah dasar dari pengambilan keputusan. Jadi banyak gitu ya, fungsinya ada banyak. Kemudian yang kelima adalah menentukan hubungan sebab akibat. Ya. Sebab akibat itu contohnya tadi yang saya bilang. Misalnya teman-teman melihat pengaruh A terhadap B, ya. Pengaruh variabel A terhadap variabel B. Ya. Misalnya pengaruh Misalnya pengaruh social capital gitu ya, modal sosial terhadap ketahanan masyarakat misalnya. Ya. Atau biar lebih sederhana lagi, misalnya pengaruh pengaruh beasiswa terhadap prestasi dari mahasiswa misalnya. Gitu ya. Jadi ada nggak pengaruh beasiswa terhadap prestasi mahasiswa? Nah itu bisa digunakan ilmu statistik gitu ya untuk menentukan ada tidaknya pengaruh beasiswa dengan prestasi mahasiswa. Gitu ya. Nah itu adalah hebatnya statistik. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu itu. Setelah kita analisis ternyata ada pengaruh loh antara beasiswa dengan tingkat prestasi. Semakin tinggi beasiswa misalnya, semakin tinggi prestasi mahasiswa misalnya. Nah ini berarti bagus ya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus meningkatkan penerima beasiswa gitu ya, supaya bisa meningkatkan prestasi dari mahasiswa tadi. Gitu. Nah itulah statistik. Ya. Jadi teman-teman harus mengerti betul apa fungsinya, kemudian inilah yang nanti bisa kita lakukan dengan menggunakan statistika. Gitu ya. Jadi statistika itu rumit tapi sebenarnya sangat menyenangkan gitu ya, sangat menyenangkan karena ini adalah applicable ya, ilmu yang sangat applicable, sangat aplikatif gitu ya, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk banyak hal ya, untuk menentukan apa saja gitu ya, sehingga nanti teman-teman tidak buta data gitu ya, jadi bisa melek data. Ya, oh ada data ini nih, saya bisa melakukan ini nih, gitu ya. Oh ada data ini nih, saya bisa melakukan penelitian ini nih misalnya. Oh ada ini nih, saya harus bisa begini nih, gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari statistik, gitu ya. Gitu. Oke, itu berkaitan dengan fungsi statistik. Nah, fungsi statistik ada banyak ya, fungsi statistika ada banyak. Tetapi statistika juga punya limitasi. Ya. Limitasi itu apa, Pak? Limitasi itu batasan. Ya. Punya batasan-batasan. Ya. Jadi statistik tidak bisa digunakan sembarangan. Ya, ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan saat menggunakan ilmu statistika. Batasan yang pertama, statistik tidak membahas data individual. Ya. Jadi kalau teman-teman mau membahas data individual, jangan pakai statistik, gitu ya, karena statistik tidak bisa membahas data individual. Teman-teman mau tahu kalau mau menggunakan statistik, maka datanya harus data-data berkelompok. Ya. Paling tidak data harus lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Mengapa begitu? Karena kalau data individual, di sana tidak mungkin ada error. Gitu ya. Kalau datanya individual, maka data itu adalah data deterministik. Tidak bisa kita buat data probabilistik. Gitu. Sedangkan tadi kita di awal sudah katakan bahwa statistik adalah probabilistik, bukan deterministik. Semuanya adalah berkaitan dengan probabilitas. Gitu ya. Berkaitan dengan probabilitas. Contoh misalnya, Mbak Wahyu nih tinggi badannya adalah 175 misalnya. Ya.
itu udah eksak, nilainya sudah deterministik, sudah ditentukan 17175 175 gitu ya. Tidak bisa diganggu-gugat ya. Beda kalau saya mau cari tahu berapa berapa rata-rata berat badan di kelas AGRA misalnya. Oh, rata-rata berat badan di kelas AGRA adalah 50 kilo misalnya. Nah, ini kita bisa pakai statistik. Mengapa? Karena di sana ada error. Maksudnya error bagaimana? Maksudnya error adalah begini. Rata-rata tinggi badan, berat badan aja. Rata-rata berat badan di kelas AGRA ada 50 kilo. Rata-rata 50 kilo. Tetapi faktanya, ada nggak orang di kelas AGRA yang mungkin beratnya 60 kilo? Ada nggak? Mungkin aja gitu ya. Mungkin aja ada orang yang beratnya 60 kilo gitu ya. Kemungkinan ada nggak mahasiswa di kelas AGRA yang beratnya 40 kilo? Mungkin aja ada. Gitu ya. Artinya apa? Kalau ada mahasiswa yang punya berat badan lebih dari 50 kilo atau kurang dari 50 kilo, itulah error ditemukan. Gitu ya. Misal rata-ratanya adalah 50 kilo, ternyata Mas Syahrul berat badannya cuma 45 kilo misalnya. Ya. Rata-rata 50 kilo, Mas Syahrul 45. Berarti Mas Syahrul kena error sebanyak 5 kg beratnya. Ya. Kemudian ada lagi mungkin sampel lainnya ya di dalam kelas AGRA ya yang rata-rata 50 kilo, ternyata mungkin Mas Didian berat badannya 60 kilo misalnya. Ya. Jadi Mas Didian punya error kelebihan berat badan ya dari rata-rata itu 10 kilo gitu ya. Nah, itu ada error gitu ya. Jadi error. Nah, kalau kita kalau kita hanya berbicara data individual, maka error itu tidak mungkin ada ya. Makanya itulah kenapa statistik tidak bisa membahas data-data yang sifatnya individual. Statistik hanya bisa membahas data-data yang sifatnya berkelompok. Sebab data yang berkelompok di sana pasti ada kemungkinan error, gitu ya. Ada probabilitas di sana. Tetapi kalau datanya individual, sudah pasti data itu pasti adalah data yang deterministik. Data yang sudah ditentukan di awal, sudah yang eksak. Gitu ya. Jadi beda ya antara deterministik sama probabilistik. Harus bedakan dengan jelas ini deterministik sama probabilistik. Karena orang yang belajar statistik harus menguasai betul ini. Nah, berikutnya yang kedua, statistika digunakan oleh orang yang memahami statistik. Nah, ini bahaya gitu ya. Jadi kalau orang yang tidak memahami statistik menggunakan statistik itu bahaya. Mengapa? Bisa saja kesimpulannya berbeda gitu ya. Misalnya harusnya kesimpulannya itu pengaruhnya positif antara variabel A ke variabel B. Kalau orang nggak tahu statistik, jangan-jangan sebaliknya gitu ya. Misalnya kalau mau meningkatkan pendapatan, ya maka harus meningkatkan pendapatan usaha tani misalnya. Ya. Tapi karena dia nggak tahu statistik, justru sebaliknya gitu ya. Dengan menurunkan pendapatan usaha tani, meningkatkan pendapatan luar usaha tani, sehingga untuk meningkatkan pendapatan keluarga misalnya. Gitu. Itu hati-hati, nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman sebelum teman-teman membicarakan statistik, teman harus memahami dulu apa itu statistik. Gitu ya. Jadi orang yang tidak boleh yang tidak paham statistik jangan ngomong statistik. Gitu ya. Itulah nanti banyak kejadian-kejadian yang unik gitu ya. Sebenarnya waktu pilpres lah. Gitu ya. Waktu pilpres banyak orang-orang yang tidak tahu statistik ngomong statistik ya akhirnya begitu. Gitu ya. Akhirnya banyak disinformasi gitu ya. Informasinya jadi bias di masyarakat. Gitu. Karena banyak orang-orang yang nggak tahu statistik tapi ngomong statistik. Gitu. Makanya sebelum teman-teman berbicara statistik, teman harus memahami dulu apa itu statistik. Dan inilah ajang teman-teman untuk memahami statistik. Gitu. Jadi besok kalau menemui fenomena-fenomena seperti itu di pilpres, teman bisa gampang. Oh, ini orang nggak tahu statistik, ngomong statistik gitu ya. Contohnya gitu. Gitu ya. Jadi itu adalah ini harus jadi bekal teman-teman untuk sana. Gitu. Oke, berkaitan itu adalah yang nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah statistik tidak dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu. Gitu ya. Yang tadi saya bilang. Gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan statistik untuk membuktikan bahwa bahwa besok produksi perusahaan A misalnya atau besok PDB kita atau pendapatan regional domestik bruto kita atau pendapatan nasional kita misalnya gitu ya itu adalah sekian triliun misalnya. Kita tidak bisa membuktikan itu. Ya. Jadi statistik tidak pernah bisa membuktikan sesuatu. Ingat sekali lagi saya bilang statistika tidak pernah bisa membuktikan sesuatu. Jadi kalau teman-teman membuktikan sesuatu pakai statistik salah besar. Ya. Statistik tidak bisa digunakan untuk membuktikan sesuatu. Kenapa, Pak? Karena statistik adalah probabilistik. Ya. Dia menggunakan data probabilistik adalah peluang. Ya. Dia hanya bisa memberikan
kemungkinan sesuatu itu sukses atau kemungkinan sesuatu itu gagal. Ya. Peluang sesuatu itu sukses, peluang sesuatu itu gagal. Statistik hanya bisa memberikan itu. Tapi tidak bisa membuktikan bahwa sesuatu itu pasti akan sukses, sesuatu itu pasti akan gagal, tidak bisa memberikan seperti itu. Ya. Jadi beda gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau membuktikan sesuatu, ya jangan pakai statistik. Gitu ya. Gitu. Kadang-kadang banyak orang yang salah pengertian itu, salah pengertian bahwa untuk membuktikan sesuatu pakai statistik. Gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi statistik hanya bisa memberikan rambu-rambu, ya. Hanya bisa memberikan peluang, ya. Menunjukkan peluang keberhasilan sesuatu dan menunjukkan peluang terjadi kegagalan sesuatu. Misalnya peluang keberhasilannya adalah 99%, ya. Ya maka 99% itu peluang keberhasilan, ya. Tapi tidak bisa memastikan bahwa itu pasti berhasil, ya. Kenapa? Karena ada error, ya, error 1%, gitu. Jadi 1% itu yang bisa menyebabkan kegagalan, gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya, susah-susah gampang ya statistik, ya. Jadi dia tidak bisa memastikan sesuatu, tidak bisa membuktikan sesuatu, tapi dia bisa berikan rambu-rambu sesuatu. Jadi kayak itulah, kayak peramal gitu ya. Jadi oh ini begini, tapi dia tidak bisa memastikan, dia hanya bisa memberikan rambu-rambu. Rambu-rambunya begini, kriterianya seperti ini. Jadi itu. Ya, jadi itu ada limitasinya. Statistik tidak bisa membahas data individual. Statistik tidak bisa membahas data individual. Statistik tidak bisa dipahami oleh sembarangan orang, ya. Tidak memahami statistik tidak boleh digunakan, ya. Orang tidak boleh menggunakan, statistik tidak boleh digunakan oleh orang yang tidak memahami statistik, gitu ya. Kemudian statistik hanya dapat digunakan untuk memberikan petunjuk, ya, peluang terjadinya sesuatu, ya, tidak bisa membuktikan sesuatu, tapi hanya bisa memberikan peluang terjadinya sesuatu atau peluang terjadinya kegagalan dari suatu kejadian. Jadi itu adalah limitasi dari statistika. Nah, kemudian ada beberapa bagian atau pemisahan gitu ya dari statistik. Statistik itu bisa dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang disebut sebagai statistik deskriptif, ada yang disebut sebagai statistik induktif atau statistik inferensial. Kalau kita berbicara statistik deskriptif, maka memiliki pengertian bahwa pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik tertentu. Contoh tabel distribusi frekuensi, ukuran nilai sentral, ukuran dispersi, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan inferensial? Inferensial adalah tahap penarikan kesimpulan. Artinya apa? Artinya bahwa statistik itu tidak melulu harus bisa menyimpulkan sesuatu, tidak. Ada statistik deskriptif. Dia di sana adalah pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik. Jadi kalau statistik itu hanya berhenti, ya, sampai proses penyajian data, gitu ya, kemudian ditarik hasilnya, didapatkan deskripsinya, ya, itulah yang disebut sebagai statistik deskriptif. Contoh, misalnya tadi, gitu ya, misalnya tentang populasi, tentang laki-laki perempuan tadi, gitu. Dari 1000 responden, 70% laki-laki, 30% perempuan. Itu adalah statistik deskriptif. Ya. Jadi kita hanya sampai tahap atau hanya sampai pada tahapan menggambarkan, ya, to describe, ya, untuk mendeskripsikan, ya, data yang kita miliki. Gitu ya. Oh, data yang saya miliki itu 70%-nya laki-laki, 30%-nya perempuan loh. Oh, data yang saya miliki itu 70%-nya itu berpendidikan tinggi, 30%-nya masih berpendidikan SD misalnya. Oh, data yang saya miliki itu ternyata usianya sebagian besar adalah usia produktif, misalnya 80% misalnya. Nah, itu adalah statistik deskriptif. Ya. Dia berhenti pada penggambaran. Ya. Dia berhenti pada cara untuk menggambarkan sebuah data. Ya. Sampai bagaimana kita menggambarkan karakteristik dari sebuah data. Jadi berhenti di situ. Dan nanti ada banyak contohnya, termasuk ini yang nanti akan kita pelajari, distribusi frekuensi itu juga salah satu bentuk dari statistika deskriptif. Nanti kemudian ada nilai sentral, kemudian ada ukuran dispersi, itu juga masuk dalam statistika deskriptif. Nah, kemudian ada statistika lainnya gitu, yang lebih rumit.
ya, yang lebih rumit tapi lebih applicable, lebih aplikatif, ya. Yaitu adalah statistika induktif atau inferensial. Ya. Seringnya sih kalau di buku-buku textbook itu bilangnya statistika inferensial. Ya. Kalau yang satunya statistika deskriptif. Ya. Nah, apa itu statistika inferensial atau statistik inferensial? Dia adalah ilmu statistik ya yang sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Jadi dia bukan hanya to describe saja, bukan hanya mendeskripsikan sesuatu saja, tetapi dia juga menarik kesimpulan. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya adik-adik melakukan penelitian pengaruh variabel A terhadap variabel B misalnya. Ya. Nah, di sana pasti ada hipotesisnya. Ada hipotesisnya. Diduga ya, variabel A berpengaruh terhadap variabel B misalnya begitu. Ya. Nah, untuk membuktikan atau untuk menguji hipotesis itu, maka kita gunakanlah statistik inferensial, ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan apakah variabel A itu berpengaruh terhadap variabel B, ya. Atau justru tidak ada pengaruh sama sekali. Gitu. Nah, makanya nanti kalau di tahap statistik inferensial, biasanya nanti menggunakan alat analisis berupa regresi, gitu ya. Regresi linear berganda, regresi linear sederhana, gitu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah expert, nanti ada model logit, ada tobit, gitu ya, ada probit, gitu ya. Kemudian ada macam-macam model regresi, gitu ya, yang teman-teman bisa lihat, gitu ya. Itu adalah salah satu cara atau metode yang digunakan dalam statistika inferensial. Jadi kalau kita sampai ke tahap penarikan kesimpulan, itu disebut sebagai statistika inferensial. Kalau kita hanya berhenti sampai mendeskripsikan data saja, ya, sampai penyajian data saja, kemudian mendeskripsikan data itu adalah statistika deskriptif. Jadi kita tidak tahu kalau statistika deskriptif, kita tidak tahu pengaruh variabel apa, variabel ini tidak tahu. Gitu ya. Kita hanya bisa menggambarkan data aja. Gitu ya. Oh, datanya mayoritasnya adalah usianya sekian. Oh, mayoritas datanya adalah laki-laki. Oh, datanya mayoritas data yang kita miliki itu pekerjaannya adalah petani misalnya. Kita berhenti sampai situ aja kalau statistika deskriptif. Ya, kalau statistika induktif atau inferensial, sampai penarikan kesimpulan. Ada uji-ujinya. Ya. Uji hipotesisnya harus ada, ya. Hipotesisnya harus punya. Ya. Nah, nanti untuk hipotesis teman-teman akan banyak akan perdalam hipotesis itu di metodologi penelitian. Jadi saya tidak akan membahas banyak berkaitan dengan hipotesis, gitu ya. Dan kalau hipotesis itu bahasa lainnya adalah dugaan sementara. Ya. Dugaan sementara itu adalah hipotesis. Jadi teman-teman punya dugaan sementara apa, itu adalah hipotesis. Makanya kalimat hipotesis pasti diawali dengan kata diduga. Ya. Diduga variabel A berpengaruh terhadap variabel B. Ya. Diduga ketahanan petani dipengaruhi oleh harga minyak goreng misalnya. Diduga pendapatan usaha tani itu dipengaruhi oleh oleh burden dependency ratio misalnya, atau tingkat ketergantungan rumah tangga misalnya. Nah itulah hipotesis, gitu ya. Kayak gitu. Saya tidak akan membahas banyak hipotesis karena itu nanti akan masuk ke bab atau ke mata kuliah metodologi penelitian. Jadi saya akan berhenti sampai statistika inferensial tentang penarikan kesimpulan. Nah, kemudian ada jenis data, gitu ya. Jadi jenis data yang digunakan dalam statistik sebenarnya sangat banyak, teman-teman. Ini salah satu contoh data pokok yang sering digunakan saja. Itu yang pertama adalah data primer dan data sekunder, gitu ya. Data primer adalah segala data yang teman-teman ambil secara langsung di lapangan. Ya, jadi peneliti mengambil langsung data itu di lapangan, itu disebut sebagai data primer. Contoh tadi, teman-teman semuanya mau melakukan analisis ketahanan pangan petani, misalnya, ya. Petani misalnya di Mirit misalnya tadi ya. Ya maka teman-teman harus mengambil data itu langsung dengan wawancara kepada petani yang di Mirit tadi, gitu ya. Wawancara satu persatu. Gitu. Nah, saat teman sudah lakukan wawancara, sudah dapat datanya, data itulah disebut sebagai data primer. Ya, jadi teman-teman dapat langsung data itu dari sumbernya. Ya. Jadi langsung dari sumbernya itu ada data primer. Kemudian ada data sekunder, gitu ya. Data sekunder adalah data yang diambil dari pihak ketiga. Ya, jadi teman-teman tidak mengambil langsung data itu, tetapi mengambilnya dari data dari pihak ketiga. Misal,
teman-teman mau melakukan analisis daya saing ekspor misalnya, karet alam, produk karet alam dunia, karet alam Indonesia misalnya, atau analisis daya saing ekspor kopi misalnya, kopi Arabica Indonesia misalnya di pasar Eropa misalnya, ya. Maka teman-teman tidak perlu harus ke Eropa gitu ya, wawancara penduduk di Eropa tidak perlu gitu ya. Atau teman harus tanya petani kopi di Indonesia satu persatu, tidak perlu gitu ya. Teman cukup menggunakan data sekunder, ya, menggunakan secondary data. Ya. Data sekundernya dari mana Pak dapatnya? Ya bisa banyak, bisa dari BPS misalnya, Badan Pusat Statistik gitu ya. Itu kan isinya data-data semua tuh BPS. Bisa pakai data itu gitu ya. Kemudian mungkin pakai UN Comtrade misalnya, data perdagangan internasional itu ada di UN Comtrade. Mungkin nanti ada teman-teman yang tertarik gitu ya untuk penelitian tentang perdagangan internasional. Nanti silakan bisa baca-baca jurnal tentang perdagangan internasional. Ya. Jadi silakan mulai dari sekarang, adik-adik semua sudah mulai menambah hasanah ilmu adik-adik dengan membaca jurnal, ya, jurnal ilmiah, khususnya berkaitan dengan agribisnis, gitu ya. Jadi nanti adik-adik waktu masuk ke tahap masuk ke mata kuliah metodologi penelitian, adik-adik sudah punya gambaran, oh saya besok penelitian ini Pak, ya. Sehingga nanti pembuatan proposalnya itu bisa lebih cepat. Gitu. Kalau adik-adik mulai sekarang belum terbiasa dengan membaca jurnal, nanti di akhir bakal kagok, gitu ya, bakal kaget, gitu, nanti di akhir. Gitu. Makanya sarankan mulai sekarang baca-baca jurnal, cari tahu kira-kira adik-adik minat nanti penelitiannya tentang apa. Ya. Itu apakah tentang keberlanjutan, misalnya ya sustainability, misalnya, gitu ya, atau mau tentang ekspor impor, ya, international trade, ya, atau mau penelitian tentang sumber daya manusia, misalnya, gitu ya, tentang women empowerment misalnya, gitu ya, misalnya, atau mau penelitian apa gitu ya, tentang kebijakan misalnya agricultural policy, misalnya kebijakan tentang pertanian gitu ya, banyak sekali penelitian-penelitian di agribisnis itu. Jadi agribisnis itu tidak mungkin kehabisan topik penelitian, percaya sama saya, ya, tidak mungkin kehabisan topik penelitian. Kenapa? Karena beda komoditas saja perlakuannya sudah beda, gitu ya, beda komoditas perlakuannya beda, gitu ya. Analisis usaha tani padi sama analisis usaha tani kakao udah beda caranya, ya, udah beda caranya, sudah beda treatmentnya sudah beda. Jadi sangat banyak penelitian riset ya dia di bidang agribisnis yang nanti teman-teman bisa acu gitu ya, yang bisa nanti teman-teman lakukan untuk skripsi adik-adik semuanya. Jadi jangan khawatir kalau agribisnis tidak bakal kehabisan topik, ya, banyak sekali penelitiannya. Cuma nanti kalau di skripsi, teman-teman skripsi itu nanti tahapnya adalah menggunakan ilmu. Jadi adik-adik tidak dituntut untuk memberikan novelty-nya apa ya, kebaruan dari penelitiannya apa, tidak, tapi adik-adik cukup bisa menggunakan ilmu. Ya. Jadi adik-adik di sini sebagai pengguna ilmu. Nanti kalau adik-adik S2, adik-adik mulai mensintesis ilmu. Gitu ya. Makanya namanya kalau S2 bukan skripsi lagi, tapi tesis. Gitu ya. Jadi mensintesis ilmu. Gitu ya. Kemudian kalau S3 beda lagi, S3 sudah harus menemukan ilmu. Gitu ya. Jadi tahapnya udah beda lagi. Makanya untuk skripsi adik-adik masih relatif mudah. Jadi adik-adik tinggal memperkaya hasanah ilmunya dengan membaca jurnal, ya, jurnal-jurnal penelitian yang nanti akan menjadi riset adik-adik di skripsi, gitu ya. Mulai sekarang dibaca jurnalnya yang banyak, gitu ya. Misalnya adik-adik tertarik sama komoditas kakao misalnya, ya silakan baca jurnal-jurnal berkaitan dengan kakao misalnya. Oh ternyata adik-adik membaca kayaknya menarik nih analisis daya saing kakao ya di pasar internasional misalnya. Ya silakan gitu ya, dipelajari lagi metodenya apa. Oh metodenya pakai analisis RCA misalnya. Oh pakai analisis RCTA misalnya. Oh pakai ISP atau indeks spesialisasi perdagangan misalnya. Atau analisis apa monggo silakan. Jadi itu akan menjadi modal yang kuat saat nanti masuk metopen, karena metodologi penelitian outputnya adalah proposal. Ya. Outputnya adalah proposal penelitian. Gitu ya. Itu berkaitan dengan data sekunder. Jadi banyak data yang bisa teman-teman ambil. Ya. Nanti kalau bingung cari datanya di mana, saya bisa membantu adik-adik. Gitu ya. Gitu. Tentu saja dalam penelitian penggunaan primer sama sekunder ini ada plus minusnya. Gitu ya. Nanti kalau di penelitian ada plus minusnya. Kalau di data primer, otomatis adik-adik akan tahu persis lapangannya bagaimana. Gitu ya. Tapi cari datanya susah, karena tadi harus ke lapangan satu persatu susah, capek. Gitu ya. Tapi kalau data sekunder, adik-adik nggak harus ke lapangan, cukup di depan laptop aja dapat datanya. Gitu ya. Cuma nanti analisisnya susah. Gitu ya. Karena data sekunder tidak mungkin adik-adik bisa mengubah, tidak mungkin bisa melakukan editing pada data itu. Gitu.
Nah, nanti kita banyak belajar di Metopen, gitu ya, di Metopen. Cuma saya di sini hanya memberikan bekal pada adik supaya adik mulai sekarang mulai membaca jurnal, ya. Mulai membaca jurnal. Karena jurnal itu penting untuk menambah hasanah ilmu adik untuk bekal di skripsi adik-adik nanti. Oke, kemudian kita masuk ke materi berkaitan dengan distribusi frekuensi, ya. Distribusi frekuensi di klasifikasi data, ya. Di dalam distribusi frekuensi, hal yang paling penting yang harus kita pahami adalah pengklasifikasian data. Jadi inti dari distribusi frekuensi sebenarnya adalah pengklasifikasian data, sehingga data itu bisa diklasifikasikan, kemudian bisa didapatkan gambaran dari data yang kita punya. Nah, di poin 1 ditunjukkan bahwa klasifikasi data diperlukan untuk mengubah struktur data yang heterogen menjadi struktur data yang homogen. Jadi kalau adik-adik mengambil data di lapangan, wawancara kepada petani, pasti datanya heterogen, ya. Di sana ada data pendapatan, ada data usia, ada data jenis kelamin, ada data tingkat pendidikan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu datanya heterogen sekali, gitu ya. Gitu. Nah, di dalam distribusi frekuensi, adik-adik harus bisa mengklasifikasikan data yang heterogen itu menjadi data yang homogen. Gitu. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya tadi, gitu ya. Adik-adik kan kalau ngambil data di lapangan kan nggak mungkin cuma tanya, Pak, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau Pak, umurnya berapa, tidak hanya tanya itu. Pasti ada langsung tanya banyak data, gitu ya. Nah, setelah data itu dimiliki, sudah kita punya data yang banyak itu, adik-adik pisahkan yang nanti yang variabel umur ya dijadikan satu sama umur, gitu ya. Yang variabel usia dijadikan satu sama usia, gitu ya. Jadi misalnya ada petani 1, petani 2, petani 3 yang usia dijadiin satu, gitu. Jadi ada usia petani 1, usia petani 2, usia petani 3, gitu ya. Kemudian yang pendidikan juga sama, ya, ada pendidikan petani 1, pendidikan petani 2, pendidikan petani 3, gitu ya. Kemudian ada pendapatan misalnya sama, pendapatan petani 1, pendapatan petani 2, pendapatan petani 3. Jadi semua dikelompokkan, ya. Sehingga datanya heterogen, sehingga datanya nanti homogen, gitu ya. Datanya homogen, gitu. Nah, inti dari distribusi frekuensi adalah ini, pengklasifikasian data. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengelompokkan sifat-sifat data yang sama ke dalam kelas-kelas tertentu, gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya data, ya, dikelompokkan ke sifat-sifat yang sama, kemudian nanti kita bisa membuat kelas-kelas tertentu, ya. Ya, misalnya dari usia, saya bisa membagi lagi menjadi kelas usia produktif, usia belum produktif, usia tidak produktif. Jadi saya bisa bagi lagi kelas-kelas. Nah, itu ada fungsi dari klasifikasi data. Kemudian ada lagi mempermudah untuk membandingkan. Gitu ya. Saya bisa membandingkan nanti sampel yang satu dengan sampel yang lain. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga menunjukkan sifat-sifat yang menonjol. Ya. Kira-kira di antara kelas ini, kelas produktif, ya, kelas belum produktif, kelas tidak produktif, kira-kira mana yang paling banyak? Gitu ya. Oh, ternyata paling banyak adalah yang kelas produktif. Berarti yang paling menonjol nih adalah sifat yang produktif, gitu ya. Yang paling menonjol adalah sifat yang produktif. Nah, itu adalah distribusi frekuensi tentang klasifikasi data. Kemudian yang keempat adalah mempermudah mengadakan perlakuan secara statistik. Ya. Jadi nanti kalau kita mau analisis regresi misalnya, itu lebih mudah karena yang usia sudah dikelompokkan ke usia, pendidikan sudah dikelompokkan ke pendidikan misalnya. Kemudian pendapatan sudah dikelompokkan pendapatan. Misalnya teman-teman mau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi usaha tani misalnya, gitu ya. Efisiensi usaha tani padi misalnya, di Merit misalnya. Ya maka nanti kita punya data efisiensinya sudah punya, ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya diduga adalah usia sama pendidikan misalnya. Sudah, jadi tinggal kita masukkan ke aplikasi ya, ke tools-nya gitu ya, ke program statistiknya, kita bisa analisis gitu ya. Jadi bisa mempermudah kita dalam mengadakan perlakuan secara statistik gitu ya. Nah, kemudian dasar klasifikasinya apa, Pak? Apakah kita bisa mengklasifikasi seenaknya sendiri atau ada dasar-dasarnya harus kita perhatikan? Iya, ada gitu ya. Ada gitu ya. Jadi dasar klasifikasi data untuk statistik itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan sifat-sifat tertentu gitu ya. Jadi berdasarkan sifat-sifat atau atribut tertentu. Contohnya sifat jenis kelamin ya, atau atribut jenis kelamin ya. Kemudian mungkin bisa juga atribut bekerja atau tidak bekerja misalnya ya. Kemudian bisa aja atributnya adalah berpendidikan atau tidak berpendidikan misalnya. Gitu. Kemudian bisa juga mungkin
tadi misalnya usia produktif, tidak produktif, sama belum produktif misalnya. Nah, itu adalah pembagian klasifikasi atau klasifikasi berdasarkan atribut ya, berdasarkan sifat ya, sifat. Kalau jenis kelamin berarti nanti ada laki-laki perempuan ya. Kalau pembedanya hanya dua, ini disebut sebagai dikotomi ya. Kalau bagian hanya dua ya, laki-laki perempuan, bekerja atau tidak gitu ya. Kemudian bisa juga kita bedakan menjadi pendidikan misalnya, ya, pendidikan SD, SMP, SMA, misalnya ada banyak misalnya SD, SMP, SMA, kuliah misalnya. Nanti kalau ada banyak pilihannya, maka bukan lagi dikotomi namanya, tapi disebut sebagai manifold classification. Ya, gitu. Jadi ada banyak pembagiannya. Jadi bisa dibagi berdasarkan atribut atau berdasarkan sifatnya. Boleh, gitu ya. Jadi terserah peneliti perluannya apa. Gitu. Kemudian Pak, kalau datanya angka bagaimana Pak? Ya. Saya punya datanya angka nih Pak. Ya, jadi misalnya pendapatan nih Pak, pendapatan angka Pak. Datanya ada yang pendapat 1 juta, ada yang pendapat 2 juta misalnya. Ada pendapat yang 1 miliar misalnya. Gitu ya. Maka kalau bentuknya angka, bentuknya bilangan, maka bisa dibagi atau bisa diklasifikasikan berdasarkan kelas interval. Bisa di kelas berdasarkan kelas interval ya, atau klasifikasi secara kuantitatif. Ya. Klasifikasi secara kuantitatif. Contohnya bagaimana Pak? Misalnya usia misalnya. Usia saya kelompokkan ya menjadi usia 0 sampai 4 ya. Kemudian 5 sampai 10 misalnya ya. 11 sampai 15 misalnya. Ya, 16 sampai 20 dan seterusnya ya. Itu adalah pengelompokan secara kuantitatif. Kemudian misalnya gaji pegawai misalnya dikelompokkan gajinya 0 sampai 1 juta misalnya. 2 juta sampai 1 juta sampai 5 juta dan seterusnya misalnya. Jadi bisa gitu ya, kalau bentuknya nanti bilangan bisa dikelompokkan sesuai dengan kelas intervalnya atau pengklasifikasian secara kuantitatif gitu ya. Nah, kemudian tabel frekuensi ya. Jadi distribusi frekuensi itu nanti salah satunya bisa disajikan dalam bentuk tabel frekuensi adik-adik semuanya gitu ya. Tabel frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya data lah bahasanya gitu, mudahnya dipahami gitu ya, banyaknya data. Misalnya penduduk usia produktif itu frekuensinya berapa? Misalnya frekuensinya 5, berarti artinya apa? Artinya bahwa usia produktif itu ada 5 orang responden yang berusia produktif, artinya gitu. Kalau frekuensinya 5 berarti ada 5 orang yang berusia produktif. Kemudian berapa yang belum produktif? Oh, ternyata ada 10 orang misalnya. Ya, frekuensinya berarti 10. Jadi 10 orang yang berusia belum produktif misalnya. Jadi inti dari nanti distribusi frekuensi adalah menyusun tabel frekuensi gitu ya. Atau bisa juga nanti dengan graf ya, dengan kurva, bisa juga dengan bentuk-bentuk lain juga bisa gitu ya. Yang penting distribusi frekuensi nanti menunjukkan berapa frekuensi dari suatu kelas gitu ya. Misalnya kelas kelas usia produktif itu berapa frekuensinya, berapa jumlah orangnya. Kemudian kelas yang belum produktif berapa jumlah orangnya. Kemudian kelas yang tidak produktif berapa jumlah orangnya atau frekuensinya berapa. Itu ya. Itu berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, kita di sini membahas dulu tabel distribusi frekuensi gitu ya. Nanti bisa disusun berdasarkan angka atau bilangan, bisa juga berdasarkan kategori gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Bisa berdasarkan atribut ya, berarti kategori tadi ya, atau sifat-sifat, atau bisa juga dengan angka-angka atau bilangan atau sifatnya kuantitatif gitu ya. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini sumbernya dari Badan Pusat Statistik teman-teman. Karena kalau baca BPS ya, melihat download data di BPS misalnya Kebumen dalam angka deh misalnya gitu ya. Nanti ketemu data seperti ini atau Jawa Tengah dalam angka misalnya. Nanti ketemu data-data seperti ini gitu ya. Ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi ya. Atau contoh dari penerapan materi distribusi frekuensi yaitu dalam penyusunan tabel frekuensi ya. Contoh di sana ada kalau teman-teman lihat, sebentar saya besar dulu. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, ini contohnya ini ya, kita berbicara tabel yang sebelah kiri dulu, yang jenis kelamin gitu ya. Nah, ini jumlah penduduk di Jawa Tengah ada berapa nih, kita bisa lihat nih sini. Oh, jumlah penduduk di Jawa Tengah ada 34 juta jiwa, bayangin gitu ya.
34 juta jiwa. Kalau saya sebagai seorang pembaca, gitu ya, disuruh lihat datanya 34 juta jiwa, gitu ya, dia pusing sirahnya, gitu ya, sirahnya pusing, gitu ya. Jadi pusing nanti kalau kita disuruh melihat satu persatu data dari 34 juta penduduk di Jawa Tengah. Gitu ya. Nah, supaya mudah dipahami, ya, supaya mudah dideskripsikan, karena ini adalah salah satu statistik deskriptif, gitu ya, maka kita buatlah tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Nah, di sini digambarkan dengan usianya dulu, ya. Ini digambarkan dengan usia, contohnya ya. Jenis kelamin, gitu ya. Dari jenis kelamin dan juga umur, ya. Jenis kelamin dan juga umur, gitu ya. Jenis kelamin dibagi menjadi dua, laki-laki perempuan. Umur ada banyak kategorinya, ya. Ingat yang saya sebut sebagai interval kelas ini, gitu ya. 0 sampai 4, 5 sampai 9 interval, ya. 10 sampai 14, 15 sampai 19 ini adalah interval. Kalau laki-laki perempuan ada dikotomi, ya. Dikotomi. Jadi dibagi menjadi dua kategorinya, ya. Jadi ini data yang kuantitatif, ya, dari angka-angka, ini yang sifatnya kategori atau sifat, ya. Atau sifat atau kategori atau atribut tadi yang kita bilang dari laki-laki perempuan, ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, data jadi mudah dipahami, gitu ya. Oh, ternyata penduduk di Jawa Tengah, gitu, dari 34 juta penduduk di Jawa Tengah, ternyata, gitu ya, 17.100.000 ini adalah berjenis kelamin laki-laki, gitu ya. Berjenis kelamin laki-laki. Kemudian 17.300.000-nya itu berjenis kelamin perempuan, gitu ya. Artinya apa? Artinya dari tadi kita tahu, gitu ya, bahwa ternyata populasi penduduk di Jawa Tengah itu didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan, gitu ya. Jadi tanpa saya harus melihat data populasi 34.000 jiwa ini satu persatu, saya bisa tahu dengan menggunakan tabel distribusi, gitu ya. Saya bisa tahu berapa laki-laki, berapa perempuan, gitu ya. Oh, ternyata didominasi oleh perempuan loh penduduk di Jawa Tengah, gitu ya. Nah, itulah adalah kehebatan dari statistik deskriptif. Ya, kita tidak perlu melihat satu persatu, kita bisa langsung lihat hasilnya. Ya, kita bisa langsung lihat gambarannya bagaimana, gitu. Nah, ini masih dari jenis kelamin, gitu ya. Kalau dari usia bagaimana? Kita juga bisa sama, gitu ya. Ada usia 0 sampai 4 tahun, ini ternyata jumlahnya adalah 2.600.000 penduduk misalnya. Kemudian dan seterusnya sampai yang usia 65 tahun lebih itu ada 2.900.000, ya. Nah, dari sini kita bisa dapat gambaran, ya. Kita bisa mendeskripsikan bahwa ternyata jumlah dari semua populasi penduduk di Jawa Tengah, gitu ya, ternyata sebagian besar itu didominasi oleh penduduk yang usia 65 plus, gitu ya. Paling besar 65 plus, gitu ya. Kalau kita kategorinya seperti ini, ya, tentu saja kalau kita buat kategori yang lain, kita kelompokkan usia yang produktif sama usia yang tidak produktif, ya. Dengan usia yang belum produktif, mungkin hasilnya akan berbeda. Tapi dengan interval yang seperti ini, ya, kita bisa tahu bahwa ternyata dari setiap kelasnya, gitu ya, kelas yang paling tinggi jumlah anggotanya atau jumlah frekuensinya, gitu ya, adalah jumlah penduduk yang 65 plus, ya. Jadi penduduk Jawa Tengah sudah tua-tua, gitu ya, Maibannya sudah tua-tua, gitu ya, banyak banget karena 2.900.000 ini paling dominan, ya. Paling tinggi ada 2.900.000, yang lainnya nggak ada yang sampai 2.900.000, gitu. Nah, itu contohnya begitu. Kemudian misalnya lagi kita bisa dapat informasi apa lagi, Pak? Banyak. Contohnya kita bisa dapat informasi bahwa ternyata di usia 30 sampai 34 tahun misalnya, ya, dari laki-laki sama perempuan ini didominasi oleh perempuan misalnya, gitu ya. Laki-laki hanya 1.149.000, kalau perempuan 1.196.000, gitu ya. Jadi usia 30 sampai 34 ini didominasi oleh perempuan, gitu ya. Nah, bagaimana yang usia 15 sampai 19 tahun? Oh, ternyata ini didominasi oleh laki-laki, ya. Kalau usianya 15 sampai 19 tahun didominasi oleh laki-laki. Tapi kalau usia 30 sampai 34 tahun didominasi oleh perempuan, gitu ya. Nah, itulah fungsi dari tabel frekuensi, gitu ya, atau penerapan dari distribusi frekuensi, gitu. Jadi kita bisa menggambarkan data yang bulky, ya, data yang banyak, gitu ya, menjadi model atau menjadi sajian yang lebih sederhana dan informatif. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau harus melihat satu persatu, gitu ya, 34 juta penduduk di Jawa Tengah, gitu ya, akan pusing, gitu ya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini jadi lebih mudah, gitu ya. Jadi saya tidak perlu mensurvei satu persatu atau menanyai satu persatu penduduk di Jawa Tengah, tapi saya sudah tahu, oh ternyata Jawa Tengah itu mayoritasnya perempuan loh, gitu ya. Kemudian mayoritasnya juga berusia 65 plus misalnya. Gitu.
Jadi itu, gitu ya. Itu berkaitan dengan distribusi frekuensi. Nah, kemudian ada contoh lainnya yang teman-teman lihat di sini ya, di bagian kiri, di bagian kanan, gitu ya. Bahwa kita juga bisa membaginya selain dari kuantitatif ya kelas interval seperti usia tadi 0 sampai 4, 5 sampai 10 dan seterusnya. Kita juga bisa membaginya menjadi bentuk yang kategorik gitu ya, kategorik atau atribut ya. Ini bentuknya atribut. Ya, jadi bekerja atau tidak bekerja gitu ya. Jadi ini sini bukan angka ya, di sini bukan angka di kolom sini, ini bukan angka bentuknya, tapi bentuknya adalah kualitatif gitu ya. Bentuknya atribut, bentuknya sifat, bekerja atau tidak bekerja gitu ya. Bekerja atau pengangguran. Nah, ini juga sama gitu ya. Ini adalah contoh dari distribusi frekuensi. Kita bisa tahu oh ternyata frekuensi orang yang bekerja laki-laki itu adalah 9.982 gitu ya. Kemudian frekuensi orang bekerja yang perempuan adalah 7.263 gitu ya. Gitu. Kemudian totalnya itu 17 juta orang itu bekerja dan penganggurannya hanya 814.000 gitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini adalah contohnya begini, ada tabel distribusi frekuensi. Jadi saya tidak perlu melihat seluruh populasinya, saya cukup melihat dari data ini saya bisa tahu ya. Saya bisa tahu informasinya penduduk Jawa Tengah itu sebenarnya seberapa banyak sih dan seberapa banyak bekerja, seberapa banyak pengangguran saya bisa tahu. Gitu ya. Jadi ini adalah statistik deskriptif. Jadi saya tidak mengambil kesimpulan, tetapi saya bisa mendeskripsikan. Oh, datanya begini. Oh, ternyata 80% orang bekerja. Oh, ternyata 17 juta orang bekerja. Oh, ternyata 800.000-nya itu pengangguran terbuka atau unemployment. Nah, ini contohnya begini. Ya. Nah, itu adalah fungsi dari kita membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Fungsi kita untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Contohnya begini. Ya. Nah, itu berkaitan dengan distribusi frekuensi. Sebentar saya kecilkan lagi, biar tidak terlalu besar. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menyusun jumlah kelas dalam distribusi frekuensi. Gitu ya. Tadi kan ada banyak kelas ya, kalau di sini kita lihat kelasnya ada banyak ya, ada 0 sampai 4, sampai 5 sampai 9, 10 sampai 14, hingga 65 plus ya, kelasnya ada banyak. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak aturan untuk menentukan jumlah kelasnya, atau itu bebas-bebas saja? Pertanyaannya adalah, ya apa tujuan dari risetnya? Kalau memang riset itu punya tujuan tertentu untuk mendeskripsikan maksud tertentu, ya maka silakan bisa mengacu dari tujuan riset itu. Gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa di sini kita bisa lihat bahwa jumlah kelas itu perlu ditentukan sebab ya. Kenapa kita harus menentukan jumlah kelas? Sebab ada beberapa alasannya. Yang pertama, jika kelas terlalu banyak, maka informasi jadi sulit dipahami dan tidak praktis. Gitu ya. Tidak praktis. Jadi kalau kita terlalu banyak kelas yang kita buat, maka jadi sulit dipahami. Soalnya kayak tadi ini sebenarnya masih sulit dipahami ya. Ini masih sulit dipahami nih ya, usia ini. Ya, karena masih banyak banget pengklasifikasiannya. Padahal ini kita bisa klasifikasikan usia yang produktif, belum produktif, sama tidak produktif. Ya. Usia belum produktif itu antara 0 sampai 14 tahun. Ya. Jadi ini kita bisa jumlahkan. Kemudian usia yang produktif itu adalah 15 sampai 64 tahun. Ya, kita bisa jumlahkan datanya. Kemudian usia tidak produktif adalah 65 ke atas. Gitu ya. Nah, nanti tentu saja hasilnya akan berbeda. Ya. Hasilnya akan berbeda. Ya. Kalau ini kan kita bisa lihat yang paling banyak adalah 65 plus gitu ya, 65 plus. Tapi kalau kita buat dari kategorinya hanya 3, itu lebih informatif nanti ya. Kita bisa tahu oh ternyata penduduk yang produktif itu jumlahnya sekian. Oh, penduduk yang tidak produktif jumlahnya sekian. Oh, penduduk yang belum produktif usia sekian gitu. Nah, itu karena terlalu banyak gitu ya. Kalau terlalu banyak, maka informasi sulit dipahami dan tidak praktis. Ya, jadi saya tidak, kalau dari sini, dari tabel ini saya tidak bisa mengidentifikasi mana berapa banyak penduduk yang produktif, berapa banyak penduduk yang tidak produktif, berapa banyak penduduk yang belum produktif. Saya tidak bisa mengidentifikasi itu. Ya. Bisa sih, tapi harus saya jumlahkan lagi satu-satu. Jadi saya buat lagi tabel baru, gitu ya, yang mengakomodir 3 hal tadi, ya, mana penduduk produktif, tidak produktif, sama belum produktif. Gitu. Nah, tetapi poin 2 juga perlu diperhatikan bahwa jika kelas itu terlalu sedikit, maka berpotensi untuk melewatkan informasi-informasi khusus dalam data tersebut, gitu ya, sebab variasi terperinci dari data menjadi hilang. Ya. Jadi kalau terlalu sedikit pun juga kurang bagus. Gitu ya. Mengapa? Karena informasi terperincinya, gitu ya, karena ada variasi-variasi tadi bisa hilang.
Pak, lah terus harus bagaimana Pak? Banyak salah, sedikit salah, gitu ya. Ya itu bergantung dari riset teman-teman. Contohnya, saya mau tahu rasio ketergantungan penduduk di Jawa Tengah misalnya, atau burden dependency ratio ya, penduduk di Jawa Tengah misalnya. Ya. Maka saya butuh data berapa jumlah penduduk produktif, berapa jumlah penduduk tidak produktif, berapa jumlah penduduk yang belum produktif. Ya. Saya perlu data berapa penduduk yang produktif, berapa penduduk yang belum produktif, berapa penduduk yang tidak produktif. Ya. Nah, artinya apa? Artinya saya hanya butuh 3 kelas ini, ya. Saya hanya butuh 3 kategori ini. Ya. Gitu. Nah, kalau memang teman-teman tidak butuh 3 kategori ini, ya sudah lakukan 3 ini. Gitu ya. Jadi tidak ada aturan baku, ya, aturan baku yang harus bahwa jumlah kelas harus ini tidak ada. Ya. Semuanya nanti akan bergantung pada tujuan riset yang dilakukan oleh peneliti. Semuanya akan bergantung pada tujuan peneliti dalam membuat tabel distribusi frekuensi itu. Yang intinya adalah kalau terlalu banyak salah, ya kalau terlalu banyak itu kurang bagus, dan kalau terlalu sedikit juga kurang bagus. Ya. Nah, in case ya dalam kasus bahwa di sana tidak ada tujuan tertentu yang nanti teman-teman miliki, gitu ya, atau tidak ada tujuan tertentu yang dimiliki oleh peneliti, maka ada rumus yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah kelas. Gitu ya. Ini ada rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan berapa sih jumlah kelas yang ideal, gitu ya, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, jumlah kelas yang ideal itu kita bisa buat dengan menggunakan rumus ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya. K ini adalah jumlah kelasnya, N ini adalah jumlah frekuensinya. Ya. Atau banyaknya data. Ya, N adalah banyak data. Kemudian 33 adalah bilangan konstan. Ya. Masih ingat ya bilangan konstan apa ya? Ya, kalau sudah lupa bilangan konstan apa, silakan buka lagi materi saya di matematika ekonomi. Ya. Itulah kenapa saya bilang kalau teman-teman mau belajar statistik, teman-teman harus paham betul apa itu matematika ekonomi, gitu ya, matematika agribisnis, gitu ya. Gitu. Makanya saya di awal-awal waktu belajar waktu mengajar teman-teman matematika agribisnis selalu mewanti-wanti, teman harus paham ini, gitu ya. Sebelum teman-teman nanti melangkah ke semester depan yaitu belajar statistika. Gitu. Karena nanti akan selalu kita ulang-ulang apa itu konstanta, gitu ya, beberapa itu variabel, gitu ya, apa itu variabel dependent, nanti kita bahasnya itu lagi, gitu ya, di statistika. Gitu. Jadi kalau belum paham nanti akan sulit mempelajari ini. Gitu. Nah ini contohnya, misalnya jika suatu data memiliki jumlah frekuensi sebesar 65, gitu ya, jadi jumlah datanya adalah 65, gitu ya, frekuensinya adalah 65, gitu. Maka tentukan berapa jumlah kelas yang dapat dibentuk. Ya. Berapa jumlah kelasnya kita bisa hitung pakai rumus tadi. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita masukkan saja log 65 ya, N-nya 65 ya. Berarti kita masukkan log 65 adalah 1,8129, gitu ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ditambah 1 dikalikan ditambah 1 nanti hasilnya adalah 6,988257 atau dibulatkan jadi 7, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan jumlah kelasnya. Jadi kita tahu bahwa nanti kalau jumlah frekuensinya adalah 65 ya, atau jumlah datanya adalah 65, maka kelas yang ideal kita bentuk itu adalah 7 ya. Ideal yang kita bentuk adalah 7 ya. Nanti kita bagi secara merata gitu ya. Jadi bukan 10, bukan 3 tapi 7 ya. Saya lagi ini in case bahwa teman-teman tidak punya tujuan lain ya untuk penggambaran datanya. Nah, contoh misalnya dari saya punya tujuan ingin mengetahui burden dependency ratio, ya. Maka saya harus membagi data itu menjadi 3, yaitu data usia yang produktif, tidak produktif, sama belum produktif. Ya. Jadi saya tidak perlu menggunakan hitung-hitungan ini, ya, karena saya punya tujuan, ya saya sebagai peneliti punya tujuan. Ya. Tapi kalau tidak ada tujuan yang mau dicapai, maka lebih baik menggunakan rumus ini. Ya. Menggunakan rumus jumlah kelas yang ideal. Nah, setelah jumlah kelas itu sudah tahu, gitu ya, maka pertanyaannya berapa Pak interval kelasnya, kan gitu. Ya. Berapa Pak interval kelasnya? Ya. Nah, sebelum kita membahas berapa interval kelasnya, kita harus tahu dulu apa itu interval kelas. Ya. Interval kelas itu adalah rentang nilai, ya. Rentang nilai atau interval. Ya, untuk menentukan kelas-kelas dari suatu distribusi data. Misalnya tadi 0 sampai 4, ya. Berarti rentangnya ada 4, ya.
kemudian 5 sampai 9 misalnya, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu adalah disebut sebagai apa namanya interval kelas, ya, rentang nilainya, gitu ya. Nah, interval kelas ini nanti akan dipengaruhi oleh satu, yang pertama adalah jumlah data atau frekuensinya, ya. Yang dipengaruhi oleh frekuensinya. Kemudian akan dipengaruhi juga oleh rentangnya atau range-nya. Mau berapa range-nya itu juga akan mempengaruhi apa namanya interval kelas yang nanti terbentuk. Sekali lagi ini sama kayak tadi aturannya, gitu ya. Interval kelas itu kalau ada tujuan tertentu dari seorang peneliti, silakan buat interval kelas yang sesuai dengan apa namanya penelitian yang teman-teman mau jalankan, gitu ya. In case kalau di dalam kasus bahwa teman-teman itu tidak punya tujuan apa-apa, gitu ya, atau tidak memiliki tujuan tertentu untuk penelitiannya, ya, maka data bisa disusun atau interval kelas bisa disusun atau bisa ditentukan dengan menggunakan rumus ini. Ya. CI sama dengan range dibagi K. Gitu ya. CI ada interval kelasnya, range adalah selisih terbesar dan terkecil, ya, terbesar dan terkecil. K-nya adalah banyaknya kelas. Gitu ya. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. Jika suatu set data memiliki data terbesar bernilai 98, ya, data terbesar 98 dan data terkecil ada 33, gitu ya, serta akan dibuat menjadi 7 kelas, ya 7 kelas dari tadi kita sudah hitung di awal, gitu ya. 7 kelas, maka berapakah interval kelas yang dapat digunakan? Ya, harus digunakan. Maka bisa rumus tadi, ya. Range dibagi K, berarti range-nya adalah 98 dikurangi 33, ya. Range 98 dari yang nilai terbesar, 33-nya adalah nilai terkecil, ya, dibagi K-nya 7, ya. Maka ketemulah 9,3 dibulatkan jadi 9. Ya. Jadi nanti interval kelas yang cocok, gitu ya. Kalau nilai tertingginya 98, nilai terendahnya 33 dan mau dibuat 7 kelas, maka range-nya, ya, atau interval kelasnya harus 9. Nah, ini adalah contoh untuk menentukan interval kelas. Sekali lagi saya tekankan lagi. Nah, saya tidak bosan-bosan menekankan, ya, bahwa nanti semua ini akan bergantung pada tujuan penelitian teman-teman. Ya. Kalau punya tujuan khusus, ya silakan nanti disesuaikan interval kelasnya. Ya. Contoh kayak tadi usia burden dependency ratio, ya, usia produktif, belum produktif, sama tidak produktif. Usia belum produktif itu adalah 0 sampai 14 tahun. Ya. Intervalnya adalah 0 sampai 14 tahun. Ya. Usia produktif itu intervalnya adalah 15 sampai 64 tahun. Loh, kan beda kan intervalnya, kan satunya cuma 14, satunya lagi 15 sampai 64, kan jauh banget ya intervalnya, ya. Kemudian yang belum produktif itu rentangnya adalah 65 tahun ke atas, ya. Gitu. Nah, dari mana kok bisa menentukan intervalnya seperti itu, Pak? Ya, ini dari teori, gitu ya. Teori menyatakan bahwa penduduk dikatakan penduduk suatu seseorang, ya, dikatakan belum produktif, ya, saat dia usianya masih kurang dari 14 tahun, ya. Jadi kalau teman-teman usianya masih kurang dari 14 tahun, maka teman-teman termasuk dalam kategori belum produktif, ya. Belum produktif. Kemudian teori juga menyatakan bahwa seseorang yang berusia produktif itu adalah 15 sampai 64 tahun, gitu ya. Jadi selama teman-teman berada di interval ini, maka sebenarnya teman-teman termasuk dalam kategori penduduk yang berusia produktif, gitu ya. Maksudnya produktif apa? Ya teman-teman lagi sehat-sehatnya, seger-segernya, gitu ya. Lagi kalau bahasa pepatahnya itu bilang lagi tajam-tajamnya, gitu ya. Ibarat kata teman-teman sekarang lagi kayak ilalang, ya benar, alang-alang, gitu ya. Tajam-tajam itunya, pikirannya, gitu ya, masih tajam-tajamnya. Jadi makanya sebentar, saya mau ngecas sebentar. Nah, makanya makanya teman-teman masuk dalam usia kategori yang produktif, ya. Kemudian kenapa kok harus intervalnya 65 tahun ke atas, Pak? Ya, intervalnya belum yang tidak produktif, kenapa 65 tahun ke atas? Ya karena teori bilang begitu. Jadi saya punya dasar teori mengapa saya menggunakan interval itu. Ya. Ada teorinya, ya, ada teorinya. Kenapa kok usia 65 tahun ke atas itu termasuk dalam tidak produktif, ya. Bukan lagi produktif, tapi sudah tidak lagi produktif, ya. Mungkin sudah mulai sakit-sakitan, gitu ya, sudah mulai rapuh, gitu ya, sudah mulai lemah, gitu ya. Tidak sehebat dulu waktu masih muda, gitu ya. Nah, itu masih termasuk dalam kategori tidak produktif. Nah, itu jadi selama teman-teman punya tujuan khusus, ya ada dasar teori yang digunakan, silakan gunakan dasar teori itu. Jadi ini bukan perhitungan yang baku, ya, bukan perhitungan yang baku. Jadi ini bergantung pada kasus, ya, bergantung pada riset yang teman-teman nanti akan selesaikan. Gitu.
Nah, ini adalah contoh penyusunan tabel distribusi frekuensi dengan cara menggambar grafik, ya. Dengan cara menggambar grafik. Nah, di sini bisa kita lihat, ya. Ini contohnya adalah histogram, ya. Beda histogram sama diagram batang biasa. Kalau histogram di sini bentuknya adalah itu ya, interval, ya. Nah, di sini saya adalah contoh apa nih ya? The height of black cherry tree, gitu ya. Jadi contohnya adalah tinggi dari cherry ya, pohon cherry gitu ya. Di sini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat tinggi dari pohon cherry, kita bisa melihat bahwa dari pohon cherry yang tingginya adalah 60 sampai 65 kaki itu frekuensinya ada 3 gitu ya. Kemudian 65 sampai 70 itu ada 3 juga gitu ya. Kemudian 70 sampai 75 kaki ini ada 8 frekuensinya dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah adalah salah satu contoh menggambar distribusi frekuensi gitu ya dengan menggunakan histogram. Ya. Dengan menggunakan histogram seperti ini. Ada intervalnya di sini. Ya. Nah, apakah hanya cuma histogram, Pak? Tidak, bisa juga menggunakan poligon. Ya. Dengan menggunakan poligon. Kalau poligon ini nanti letaknya ada di nilai tengahnya. Nah, ini nilai tengahnya, di sini tengahnya. Ya. Jadi mirip kayak interval tadi, cuma dia diletakkan di tengah. Ini jadi di tengah, di tengah dan seterusnya. Ya. Jadi di sini namanya bukan lagi the height, tapi sudah menjadi di tengahnya. Ya. Ini frekuensinya. Ya. Nah, itu berkaitan dengan menggambar distribusi frekuensi. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, monggo, silakan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, silakan. Kalau tidak ada, kita lihat ke contohnya. Ya, ini adalah contoh. Ya. Jadi nanti ini adalah sebenarnya ini contoh sederhana ya. Jadi nanti waktu teman-teman penelitian lebih rumit lagi, datanya lebih rumit lagi. Ya. Nah, di sini dituliskan buatlah tabel distribusi frekuensi gitu ya dari 50 responden di suatu wilayah berdasarkan gaji yang mereka terima per bulan dengan data berikut. Nah, jadi di sini ada 50 responden ya. Frekuensinya ada 50 ya. Frekuensi orangnya ada 50. Teman-teman diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi, berarti kayak tadi nih, kayak ini. Nah, ini kayak ini. Kayak ini, nah ini tabel distribusi frekuensi gitu ya. Berdasarkan gaji yang mereka terima per bulan dengan data berikut. Nah, ini ada datanya. Ini responden 1 sampai 10 gajinya adalah 5 sampai 0,01 gitu ya dalam juta rupiah. Kemudian responden 11 sampai 20, responden 21 sampai 30, responden 31 sampai 40, responden 41 sampai 50 ya. Gajinya masing-masing ya. Gajinya masing-masing. Nah, silakan nanti teman-teman mencoba untuk membuat atau untuk mengolah data ini ke dalam distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi, tabel frekuensi ya. Silakan digambar. Pak, terus intervalnya berapa, Pak? Atau jumlah kelasnya berapa? Karena ini nggak ada tujuan apa-apa, silakan nanti gunakan rumus yang sudah tersedia gitu ya. Jadi silakan gunakan rumus yang tersedia, nanti ketemu interval kelasnya gitu ya. Kemudian ketemu jumlah kelasnya ya. Kemudian nanti dikelompokkan misalnya kita kasih contoh. Misalnya interval paling rendah ya, misalnya 0 sampai 1 juta misalnya, 0 sampai 1 ya. Maka nih teman-teman cari 0 yang mana responden atau berapa responden yang gajinya 0 sampai 1 juta gitu ya. Kita hitung satu-satu gitu ya. Oh, ternyata ada di sini ya. 0 sampai 1 juta berarti ini ya 1, kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Misalnya ada 5 misalnya. Ya udah berarti nanti distribusi frekuensi ya pada kelas 0 sampai 1 itu ada 5 orang responden gitu ya. Kemudian nanti 1 sampai 2 misalnya nanti ada berapa responden. Kemudian 3 sampai 4 ada berapa responden. Nah, seterusnya itu jumlah kelas sama jumlah intervalnya ya. Jumlah kelas sama nilai interval kelasnya nanti sesuai hitungan ya, sesuai teman-teman berhitung di rumus tadi gitu ya. Jadi silakan nanti dicoba. Kemudian saya minta tolong di daftar persentase ya di belakang sini, daftar persentase. Kira-kira berapa persen yang ada di kelas 1, berapa persen di kelas 2, berapa persen di kelas 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi ini bisa kelihatan kita bisa melihat hasilnya apa. Gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini pusing ya ini ya. Ini apa nih datanya kok nggak jelas, ini ada 1, ada 0,12, ada yang 3, ada 0,06, ada yang 4, ada yang 5 dan seterusnya. Kan tidak informatif kalau kita punya data sebenarnya tidak informatif. Nah, dengan statistik, ya khususnya statistik deskriptif, kita bisa membuat data yang pusing ini
menjadi data yang informatif. Gitu ya. Nah ini silakan teman-teman praktek, gitu ya. Silakan teman nanti mencoba di rumah, gitu ya. Mengubah data ini, data yang ada di layar ini menjadi tabel frekuensi yang informatif. Itu ya, untuk teman-teman semuanya bisa dipahami, besok kita diskusikan di minggu depan. Ini nggak perlu dikumpulkan ya, jadi silakan, tapi teman-teman harus tahu hasilnya, gitu ya. Besok jadi pas saya tanya, teman-teman tahu, oh begini Pak, hasilnya begini. Jadi saya bisa bisa memantau, gitu ya, memantau hasil dari teman-teman semuanya. Mungkin itu ada pertanyaan dulu, silakan. Monggo. Baik, kalau saya tutup dulu ya, karena ini sedang saya record, saya tutup dulu recordingnya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa membuka kembali, gitu ya, bisa membuka kembali rekaman ini di YouTube saya, nanti saya share, gitu ya. Kalau sudah saya upload, saya share ke teman-teman semuanya. Gitu. Jadi jangan khawatir, gitu. Jadi bisa untuk mereplay, bisa untuk merefresh lagi. Persahabatan jangan lupa pertemuan ini bisa dibuka lagi di YouTube saya. Oke, mungkin itu dari saya, gitu ya. Silakan bagi teman-teman, apakah ada yang